Ditanyalah dek orang Langgam. Tradisi kami di kampung Eko, kalau ada orang meninggal, maka kami membayar sholatnya yang tinggal pakai beras. Apa hukum membayar beras untuk orang mati? Ndak dapat menjawab. Ndak terbaca di LCMA tadi. Mohon maaf Pak, kamu ndak bisa jawab. Ambo bawa balik ke Pekanbaru. Itulah pertanyaan yang paling berkesan dalam sejarah Ambo. Dek ndak dapat menjawab. Balik Pekanbaru, buka kitab balik. Buka. Dapat dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang bernazar, ambo bernazar iktikaf, sesudahnya bernazar matinya, maka iktikaf 1 malam itu bisa dibayar 1 mud. 1 mud itu 7,5 ons beras. 1 mud. Ambo bernazar iktikaf 10 malam, mati, maka 1 malamnya 7,5 ons, berarti 10 malam 7,5 kilo. Fatwa Imam Syafi'i. Datang Imam Al-Baghawi, kata Imam Al-Baghawi, kalau iktikaf 1 malam bisa dibayar 1 mud, maka 1 sembayang pun bisa dibayar 1 mud. Imam Syafi'i mengatakan 1 malam 1 mud. Datang Imam Al-Baghawi, berdasarkan ijtihad Imam Syafi'i, kalau 1 malam bisa dibayar 1 mud, maka 1 sembayang pun bisa dibayar 1 mud, kata Imam Al-Baghawi. Datang Imam An-Nawawi, dituliskannya ijtihad mazhab Syafi'i ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Sesudah ambo tulis, ambo kirimkanlah ke Langgam tahun 2008. Tapi ambo tidak melaksanakannya. Ambo menyebutkan hukumnya, bagi yang ingin melaksanakan silakan, tapi ambo tidak melaksanakan. Kenapa tidak buat? Ustaz tidak buat? Sebab kalau ambo buat, ambo khawatir banyaklah anak muda tidak mau sembahyang. Orang tidak sembahyang, bolehlah di otak ambo siapkan. Tapi kalau ada orang di Langgam meninggal ayahnya, omaknya, lalu kemudiannya bayarkan beras bagi ke fakir miskin, perbuatan itu tidak salah karena ada dalam mazhab Syafi'i. Potong waktu ambo ceramah dengan orang dari Australia, nya sedang S3 di Australia, mewawancarai ambo. Apalah yang paling berkesan selama Ustaz penceramah? Di TV pun konon juga mau ditanya orang, selama Ustaz jadi penceramah apa yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah ketika saya ceramah ke Langgam dan ditanya di depan orang banyak, saya tak bisa menjawab. Itulah tentang masalah membayar sembahyang pakai boe. Maksud ambo, nanti waktu pertanyaan jangan susah lah macam itu. Wah, Langgam pun ngeri pertanyaannya. Nah, habis siapa yang ingin puasa dari isuk Selasa sampai ke Ramadan, 2 syarat. Pertama, memang terbiasa puasa. Yang kedua, mengqadha. Silakan. Sekarang 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hari Senin muka. Senin muka, seminggu lagi tanggal 29 Sya'ban. Apa yang dilakukan umat Islam 29 Sya'ban? Menengok hilal. Kalau bulan itu bule, godang 5 boleh, namanya Badar. Tala'al badru alaina, Badar namanya, bulan purnama.
Tapi kalau bulan itu sabit, namanya hilal. Hati-hati ibu-ibu yang nama lakinya hilal. 29 dicari-cari ulang. Badar bulan purnama, hilal bulan sabit, menengok mengintip anak bulan. Pemerintah Saudi Arabia mengutus beberapa orang ulama untuk pergi ke gurun pasir menengok anak bulan. Raja Maroko namanya Raja Muhammad VI, anak dari Hasan II, cucu dari Muhammad V. Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V. Mengutus ulama ke gurun Sahara. Iko Maroko, di bawah Maroko ke Mauritania. Antara Mauritania dengan Maroko ada gurun, namanya gurun Sahara. Padang tandus untuk menengok anak bulan. Nampaklah anak bulan, bersaksilah mereka di hadapan sultan, wallahi tallahi billahi, kami sudah menengok anak bulan. Kalau tanggal 29 nampak anak bulan, berarti besok dilaksanakan puasa Ramadan. Tapi kalau tanggal 29 tidak nampak anak bulan, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Begitu yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Kau lagi tren gini kok, mana dalilnya? Padahal kalau awak sobi dalil bukannya paham. Sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau menengok anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu kalau menengok anak bulan. Fa in hubbiya alaikum, kalau bulan tertutup awan tak nampak, fa akmilu Sya'ban 30 yauman, sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Hari Senin 29 Sya'ban, pemerintah Republik Indonesia mengerahkan teropong dari Sabang sampai Papua. Dipasanglah teropong di Pekanbaru. Teropongnya dipasang di Jalan Sudirman, di muka Masjid Ar-Rahman, di gedung paling tinggi. Sekarang sudah berubah, berpindah ke Tower Bank Riau Kepri menuju Syariah. Karena itulah tower paling tinggi dan merdu dulu, dipasang teropong di situ menengok anak bulan hari Senin 29 Sya'ban. Harga teropong kok 50 juta. Dari di Bali sampai kini tidak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang asok ya nampak. Pasang esok 2-3 hari yang nak puasa, cubalah tengok di Facebook sama Instagram, banyaklah orang mengirim gambar menengok anak bulan. Oh, di bawah nampak apa friend? Nampak gaji 3 boleh gitu. Kalau zaman dulu, zaman datuk nenek awak dulu, menengok anak bulan pakai kain tipis, kain jarang. Ada kain tipis dipakai potang-potang, sore hari menengok anak bulan. Nampak orang saksi menengok anak bulan kok 2 laki-laki, namanya saksi tersumpah di Kementerian Agama. Dia inyolah bersumpah memang matonya menengok anak bulan, dan dipastikan matonya sehat, sudah diperiksa oleh dokter mato. Sebab banyak orang tua mengaku menengok anak bulan. Ambulan nampak anak bulan, rupanya bulu matanya gugur. Gugur lah. Sangkonya anak bulan. Mohon maaf untuk tua, mohon. Mata mesti sehat, orangnya jujur amanah. Maka nanti awak tahu pengumuman dari Kementerian Agama berdasarkan pemasangan teropong dari Sabang sampai Papua, maka ada beberapa saksi kita tersumpah melaporkan bahwa melihat anak bulan. Dengan ini besok ditetapkan puasa. Ambo tidak punya teropong, ambo tidak punya ilmu,
maka ambo paling selamat ikut keputusan Majelis Ulama Indonesia. Sebab kini di Indonesia banyak orang tidak berilmu, tidak punya teropong, bisanya menengok anak bulan dari dalam kelambu. Masuknya ke dalam kelambu, zikir. Besok puasa. Apa bu ya? Nampak kamu tadi anak bulan. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, Allah nampak anak bulan. Ainya Ustaz Syariah. Ambo kula putui makrifat amolah. Apa kau juga? Awak yang pandai memandai menyuruh orang puasa, maka awak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai awak sunyi puasa padahal Allah puasa, awak hanya ingin menunjukkan awak hebatnya, awak putih kajinya, maka awak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapuang sosek gara-gara awak. Nauzubillah. Hidup ini yang awak cari adalah mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jadi ambo tetap menunggu keputusan Majelis Ulama Indonesia. Awak tunggu, begitu diumumkan nanti hari Senin bahwa sudah ada yang nampak anak bulan, maka malam Selasa pun awak mulailah tarawih patamo. Sebab dalam bulan Qamariyah malam dihitung bukan dari jam 2 boleh malam. Yang dihitung dari jam 2 boleh malam itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan malam Qamariyah dimulai dari azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambo ingin menunjukkan ambo hebat juga azan. Muazzin dan itu kan mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun tengok. Pokoknya anak muda yang azan. Maka habis sholat isya awak pun tarawih. Tarawih kalau tiap-tiap tahun awak buat, tapi ada yang perlu diperbaiki. Bilalnya dari kini mesti membaca teks yang dibuatkan oleh alim ulama Pak Kua Majelis Ulama, buatkan. Amulah sampaikan ke Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pelalawan, buatkan teks Pak, supaya dibaca orang, disebar ke kampung-kampung. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Joleh makharijul huruf. Iko dipegang lah koteh 10-20 tahun yang lalu yang kuyak-kuyak. Dan minta apa-apanya. Semuanya berapi-api tanpa dibarengi ilmu yang benar. Di langgam itu tidak terjadi. Di langgam ku banyak alim ulama, banyak buya-buya, tapi di tempat lain ceramah itu akan diupload ke internet, ditonton ulang di seluruh Indonesia. Mio akan mencari Ustadz Abdul Somad official, subscribe, like and share. Tengoknya ditonton. Oh iya, kampung kami belum menulis, tulis ditempel dinding, dilaminating supaya dibaca orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jelas salawat. Kok banyak di sebagian masjid? Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Apa dia kata? Membentak-bentak Allah Subhanahu wa ta'ala. Cubalah awak bawa proposal ke kantor bupati. Semen, kerikil. Kata Pak Bupati panggil satpol. Satpol, kau campakkan ke sungai ini.
kalau awak malam masjid kami udah selesai, polu semen satu isa. Tengok dia baca. InsyaAllah selesai. Ini perlu adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya sepele, tapi ibadah kita, terutama kita sedang mendidik anak-anak kita. Cubalah anak-anak SMP itu dilatih jadi Bilal. Daripada anak SMP di belakang golak nak tonton kiki. Dia dilatih anak SMP menjelang seminggu kok. Awak hari pertama ya, hari kedua suaranya elok, suruh ke muka supaya dikasih tanggung jawab. Iko Bilal yang tahun 70 itulah yang begini. Allahumma sholli. Awak nan iko sampai ndak akhir Ramadan lo. Iya nang berselawat awak nan ragu. Bapak ibu boleh golak, tapi kalau nyuruh sakaratul maut, awak bertanggung jawab. Nah, sesudah itu awak pun sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih dilaksanakan Umar bin Khattab. Umar menengok orang sembahyang di masjid iko, di rumah iko, di tempat iko. Kata Umar, alangkah eloknya kalau awak satukan di Masjid Nabawi. Maka disatukanlah sembahyang tarawih itu di Masjid Nabawi. Diangkatlah imamnya namanya Ubay bin Ka'ab. Dibaca Ubay bin Ka'ab lah, satu malam satu juz. Tak sanggup ikut Nabi. Nabi sembahyang tarawihnya 8 rakaat. Hadis riwayat Aisyah, yusalli arba'an, 4 rakaat, tetap 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Sebab hadis Nabi menyebut salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 1 salam. Ustaz Somad, salat tarawih berapa rakaat? 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Iko dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ompek katanya. Kok ompek? 2 rakaat 1 salam, sesudah salam dia langsung toga. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung toga. Sesudah 4 rakaat barunya duduk istirahat lama. Dek apa duduknya lama? Sebab ayatnya panjang. Sepanjang apa? Nabi pernah mengkhatamkan Al-Quran semalam. Bayangkan itu panjang. Kalau dibuat kini, unjuk rasa masyarakat ganti imam. Maka pada masa Umar bin Khattab tidak sanggup masyarakat membuat yang dibuat Nabi terlalu lama, terlalu panjang. Akhirnya dibuatlah ayatnya pendek, tapi rakaatnya dibuat banyak. Itulah dia 20 rakaat. Pada masa Imam Malik bertambah rakaatnya menjadi 36 rakaat, tambah witir 39 rakaat. Tarawih kesimpulannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya ketek, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ambulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya ketek, ayatnya sedikit. Habis berdiri lama, toga lama, duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarwihah. Duduk istirahat namanya tarwihah. Duduk lagi istirahat, duduk istirahat namanya tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Tarwihah, tarwihah, tarwihah.
tarawih. Tarawih artinya sholat dengan duduk santai. Kenapa duduk santai? Karena tegaknya lama, ayatnya panjang, urat-urat kakinya tegang, maka duduk santai. Jadi kalau sholat tarawih tak ada duduk santai, itu namanya sholat ngebut namanya. Duduk santai. Boleh imam membaca Fatihah satu nafas buya, apa salah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa salah? Tapi boleh baca. Ada jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi seelok-eloknya ikut sunnah bil mad wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nama bacaannya waqaf. Kalau menyambung wasal. Jaga makharijul huruf. Ini penting awak saling mengingatkan, wa tawasau bil haq wa tawasau